Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan set ke teman-teman. Semoga amal-amal yang kita lakukan ini mendapat berkah, rahmah, serta pahala di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Kajian kita pagi ini berlandaskan firman Allah surah Al-Imran 132, dan kita coba mengkombinasikan dengan hadis surah Al-Imran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Terjemahan ayat: dan bersegeralah kamu. Di wasari'u itu, dan bersegeralah kamu. Kalau ibarat orang bertanding, rebutlah. Wah, yo Ustaz Elasuki, nah ini kan, rebutlah. Apa yang kita rebut? Maghfirah, ampunan Tuhan. Lalu kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga salawih langi jo bumi. Jadi surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan, diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Judul kita begini, ada 4 golongan yang menjadi penghuni surga. Ibu ingin masuk neraka, masuk surga, lambe mah. Ingin sangsara, ingin bahagia, ingin kayo, ingin bangsa, kayo ya. Ingin menang, ingin rugi, tidak sepakai menang. Ya, pasti ya. Asal manusia itu normal, pasti ingin bahagia. Ya. Rasulullah dalam sebuah hadis, al jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafarin. Artinya surga itu mustaqah, rindu. Ya.
Aku nembari zaman kini rinduku nembari, ya, bacaka sebanyak gitu kan, nah, kan rindu. Ya, kalau ndak batamu mau jopak yang kau gak sari, undi rindu kamu, ya, ndak ya. Kapan rindu tuh jadi? Ketika sering liqa. Apa itu liqa? Pertemuan, gitu kan? Nggak kemungkinan mau kerindu jobo ya dalil, tapi nggak pernah bertemu, gitu kan? Ini. Jadi kata Rasulullah, al jannatu mustaqatu, sarugo tu rindu kepada ampi golongan manusia. Alai masuk awak pendak beko. Nah, ini. Yang pertama kata Nabi, talil Quran. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, kan tidak payah itu, kan tidak payah itu. Tidak payah jadi serugo, bentuknya enak. Jadi talil Quran, gemar membaca Al-Quran. Yang kedua kata Rasulullah, wahafizil lisan, orang-orang yang menjaga lidahnya. Nah, banyak orang sholat rajin, dia berpuasa, tapi muncul baciri, ya, ini orang yang menjaga lidahnya. Lidah bisa bikin orang tersenyum, ya bu, ya bu, aneh bu Yon, tersenyum, nah. Seorang pelawak karena hebat dia berbicara, mulai sampai habis tak buka segigi orang sadonya. Enak, hebat. Dulu tukul arwana enak, wah kan santiang dia enak, hebat. Tapi lidah juga bisa bikin orang menangis. Malah lidah bisa bikin hancurnya negara, gitu kan? Ini bisa. Maka kata Rasulullah, kalau ingin masuk surga, wahafizul lisan, jaga lidah. Kita kaitkan dengan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 70 ayat 71. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu qawlan sadida, wa qulu, dan ucapkanlah sadida, kata yang baik-baik, katunan elo-elo. Ayat 71 apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum, dengan berucap yang baik itu yuslih lakum, Allah percantik amal kamu. Atau bahasanya apa tanda pengantin ya, dipercantik amalnya. Tapi kalau awak basu anak sekolah, nyudongkrak nilai awak. Nah, gitu kan? Jadi dengan berucap yang baik, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kamu. Saya sering mencontohkan ini, ya Pak Eldison ya, pengalaman sebagai kepala sekolah. Ya. Jadi ketika mau sudah ujian, apakah semester pertama atau semester kedua, kadang gila rapor. Lalu wali kelas bilang, Pak, ku anak ku Pak, nilai 6 ya Pak.
nilainya 5 Pak. Tuh Pak. Tapi anak kok Pak mengeceknya bagus, akhlaknya baik, kan? Sekolahnya rajin, kan? Saya bilang tolong angkat nilainya. Berat, tambah 3. Kalau 5 tambah 3 berat. Berat tuh Bu? 8. Kalau 6 tambah 2 berat. 6. Lagi nilainya. Tambah 2. Kenapa? Akhlaknya, ucapannya, etikanya. Hari ini pemimpin mana yang tidak beretika, itu kan? Maka kalau tidak salah Rasulullah itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak, itu kan? Jadi kuncinya kebaikan itu, kemaslahan itu memang akhlak. Jadi akhlak itu dari mana? Beda dengan etika. Nah, kalau etika ini berlaku lokal. Contohnya etika Pancasila, moral Pancasila. Tapi kalau akhlak berlaku seluruh dunia, gitu kan? Tapi oke lah awak memakai etika. Enak, kan gitu akhlak. Saya membaca dalam sebuah hadis sahih itu ya. Nanti kata Rasulullah, ini menyangkut dengan akhlak ini ya. Karena ucapan baik melahirkan akhlak yang baik. Jadi kata Nabi, nanti di yaumul mahsyar itu nanti ya, ketika kita dinaikkan ke pengadilan Allah, awak diadili, ditimbang. Lalu kecil Nabi, terjadi apa? 50-50. Pahala 50, dosa 50. Kata Nabi, lihat akhlaknya. Kira akhlaknya tinggi nilai, akhir orang ini masuk surga. Jadi memang akhlak menentukan kemanapun kita pergi. Ya, apakah hidup berbangsa bernegara, ini akhlak. Ucapan itu akhlak. Dikecil Allah dengan waqulu qaulan sadidah, dengan berucap yang baik, menjaga lidahnya, Allah dongkrak amalnya, nyunanyi Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosanya. Jadi Bapak Ibu ya, bukan baca Quran, zikir, kita sholat, dosa kita diampuni Allah, tidak. Dengan berucap yang baik-baik. Maka Rasulullah salah satu contoh ini ya, kata Nabi, kalau anak tinggal di tepi jalan, bayar pajak jalan. Baca orang bayar pajak jalan Bu. Kata Nabi, kalau tinggal di tepi jalan, bayar pajak jalan. Apa pajak jalan itu? Kalau melihat jangan terlalu lama. Kok ada orang lewat di muka rumah wak, lah mau itu saya menjalik awak. Bagi Bu, dia mau lewat di muka rumah sana tu, calia kamu panjang benar. Nah, tidak lain prasangka orang dah. Itu. Apalagi nak lewat anak gadi rancak tau. Kena. Yang kedua, kalau tinggal di tepi jalan, bayar pajak. Mana? Kalau ada orang bertanya, beri jawaban yang baik. Mungkin ibu-ibu dengan saya mungkin juga pengalaman ya. Oh, pai satu tampik batanyo nak. Bu, di mana rumah ibu tu di situ? Dak jale demo dah. Sanang tu Bu. Sero Bu. Aka cakap undi ambo pai ka Belimbiang, mau pai ka Wisma Belestari, ambo batanyo. Undi ibu tu kurang jalan jualan ya. Enak. Tu enak. Itu. Mungkin, ini mungkin saja. Seorang bertanya kamu nak, pais di mana rumah Buya Dalil kau? Nak jalan dia mau dah. Kira ambo balawan je Buya Dalil. Sering tu dah Bu. Sering ku ni induk ku banyak. Nak nyedek lawan awak nak. Nak jalan dia mau dah. Jadi ibu-ibu menyenangkan orang itu pahala, menyakiti orang
itu dosa. Jadi kalau tinggal di tepi jalan ya, ada orang bertanya, di mana rumah Pak Yanto? Oh iya, ambo yo ndak tahu ndak, ambo kok kebetulan anak mulu di siku kuma. Coba tanya ke tetangga sebelah. Sanang tirang ndak? Sanang. Terdapat palo. Nanti di akhirat nanti kita heran Pak. Kita tercengang, ya Allah, dulu dari dunia mau tak banyak rasa amalan mau, kok pahala mau banyak. Iya, dulu engkau berjalan raya, engkau tinggal di tepi jalan raya, ada orang bertanya, jawaban menyenangkan orang, itu pahala. Mungkin dulu engkau menganggap itu tidak pahala. Termasuk juga ibu awak berjalan raya. Kalau ada orang mungkin tak ajanya biasanya dulu, ya. Aku cik orang nak, lo apa? Kalau nyaki awak jalan, dah itu nak, yuk kan? Senang tiwa nak, senang itulah nanti pahala yang tidak kita kirakan. Hari ini orang banyak pelit. Nyolah menyesat dan sianyo, kayak itu kan? Ini, itulah nanti pahala yang terkumpul, kita heran di akhirat nanti. Termasuk ucapan yang baik. Dengan berucap yang baik, Allah percantik, Allah perbaiki amalmu. Dengan berucap yang baik, diampuni dosa kita. Ibu-ibu ya, maka kata Nabi jaga lidah, karena lidah ini bisa memutus silaturahim. Ya Bu? Iya. Hadis Rasulullah, isnani la yanzuru ilaima yaumal qiyamah, kata Nabi. Ada dua golongan manusia yang Allah tidak melihat pada mereka pada hari kiamat nanti. Ada bari itu Pak. Apakah mereka tidak sholat? Ya Rasul sholat, puasa, naik haji. Tapi kenapa ya Rasulullah? Allah tidak melihat pada mereka pada hari kiamat itu nanti. Dua penyebab kata Rasulullah. Yang pertama, qati'ur rahmi, qati' memutuskan rahmi, memutuskan kasih sayang. Putuh hubungan awak jo tetangga, putuh hubungan awak jo tetangga, putuh hubungan awak berjemaah karena lidah putus silaturahim. Maka kecil Nabi indak ka masuk surga nanti. Itu hadis Muslim, orang-orang yang memutuskan silaturahim haram untuknya masuk surga. Itu ini penting silaturahim. Jadi memutus silaturahim. Yang kedua kata Nabi, wajarusuk, orang nanjai kepada tetangganya. Banyak orang sholatnya rajin, dia berpuasa, tapi jahe muncul menciri. Nah, itu kan saya juga seperti itu. Dia wajarusuk, jahat dengan tetangga. Juga termasuk jahat kepada tetangga, tidak peduli dengan tetangga. Makanya bapak-bapak, salah satu peduli dengan tetangga berjamaah. Di orang rajin berjamaah, kau peduli itu tetangga. Kau ada nyu rajin solat berjamaah, ju tetangga anda elok berhenti salah berjamaah Pak. Begini, ya Bu, ada tuh Bu. Ini begitu pentingnya. Kenapa kita sholat berjemaah, salam kanan, salam kiri. Ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai yang di kanan, selamat mendapat rahmat, mendapat berkah dari Allah. Doakan. Lalu kita salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai di kiri, engkau selamat, engkau mendapat rahmat, mendapat berkah. Artinya apa? Saling mendoakan.
Ibu-ibu liba doan sahabat bu. Tetangga liba doan. Maka ibu-ibu bapak mungkin ada perbedaan ya. Saya coba melazimkan dengan diri ya. Insya Allah tidak pernah saya berdoa tinggal kecuali kalau pendek. Ya Allah ampuni dosamu ya Allah. Ya Allah ampuni dosa kedua orang ibu bapakku ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa mertuaku ya Allah. Ali ada doa mintu. Lah ya alhamdulillah. Anak dibawa yo mintu ada doa anda kan apa? Ya. Ku nak do mintu nak do dawa. Nak do mintu nak do rumah wa. Ya madanos. Enak, kau melawan kau mintu. Enak, kau do nak bahasa pon jo mintu minantua, tu minantu kapindiam tu. Enak, jo mintu nak bahasa pon. Enak, susah itu. Ya Allah, ampunilah dosa mertuaku, keluargaku, saudara-saudaraku, nenek-nenekku, kaumku, guru-guruku. Alai pada guru. Doan. Saya ini bisa karena guru. Maka Pak Eldison, kalau di Indonesia apanya guru pahlawan tanpa tanda jasa itu pelecehan sebenarnya Pak. Lihat Malaysia, tetangga negara kita. Mereka apa? Guru masa depanku. Nah, saya bisa jadi dokter karena guru. Saya bisa jadi insinyur karena guru. Saya bisa jadi ustadz karena guru. Saya bisa jadi presiden karena guru. Maka guruku orang pertama masuk surga. Amin. Mamin malele jadi guru. Nah, karena ayat yang pertama itu ayat guru. Ya Pak Lisan ya. Ikra, ikra, ikra. Guru, guru, bacalah, bacalah, bacalah. Artinya ada guru, maka doakan guru. Ya, gitu doakan guru jangan lupa. Kau ya Allah, ampunilah dosa sahabat, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang telah berbuat baik kepadaku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, baik nani hidup maupun lama mati. Indah lewat doa silaturahim terjalin, gitu kan. Kita lazimkan mendoa itu. Doa sahabat, doa orang yang buat baik kepada kita. Insya Allah kalau seperti itu, tidak doa nak baca kak, tidak pada meris, tidak doa nak baca kak. Kenapa hari ini pertengkaran terjadi di tetangga tidak belon, ya kan? Kenapa kita tidak saling mendoakan? Mungkin begitu. Kaum muslimin sidang jamaah subuh, rahimakumullah. Itu yang kedua, ingin masuk surga, ingin menjadi penghuni surga, jaga lidah. Yang ketiga kata Nabi, wa mut'imil ji'an, memberi makan orang lapar. Tidak orang miskin dalam hadis ini, orang lapar. Saya lihat para ulama juga membahas kata wa mut'imil ji'an, lapar itu konteksnya luas. Kalau nyuka sekolah ndak punya kepiang, lapar ndak pakai kepiang, agih kepiang untuk sekolah. Ini ada hari ini kecenderungan kita Pak ya. Kita lebih senang membangun masjid ketimbang menolong anak sekolah. Ya, ini hari ini banyak terjadi. Kita lebih senang menyumbang ke masjid ketimbang menyumbang kepada anak miskin untuk sekolah. Nah, ini sebenarnya Pak, yang menyelamatkan bangsa ini anak-anak, gitu kan? Ini amut imil ji'an. Tapi bila hadis ini kita kaitkan dengan konteks Ramadan, cocok juga Pak Yan. Kata Nabi, siapa yang memberikan berbuka orang di bulan Ramadan, masuk waktu berbuka dapat pahala puasa sama dengan orang yang kita berbukakan itu. Para dapat Bu, satu hari. Ada juga jemaah Ustaz, ancak tu gadang pahalonya mah mengundang orang berbuka, tau maki orang berbuka, dapat pahalo paso satu hari. Kok begitu bah puasa pertama ke tengah sebalik tang nak. Undang orang berbuka atau antarkan takjil ke orang 30 bungkus untuk berbuka. Kalau sama puasa sebulan tu, awak beres lah ya. Nah, tu mandim baru namanya. Baru lantiam tayo tagak kita biar. Kau dapat mandim kudo, awak mandi dulu, ibu ya nak. Jadi Bapak Ibu yang terakhir,
kecil Nabi yang akan menjadi penghuni surga itu yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, orang-orang nan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tapi awak kampe itu nak. Amin. Mamin dah semangat. Amin. Amin. Mudah-mudahan habis Ramadan kita menjadi pemenang fitrah, pemenang yang suci. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Mati-mati lah enggak ada. Kayak itu kan. Mungkin itulah pengajian kita. Ini tadi mungkin ada perlu juga disampaikan. Ini bisikan Randi. Ketika masuk waktu berbuka sore, azan kita dulu atau berbuka? Ya, kalau muazin ya buka dulu lah dia. Buka dulu. Bukanya dulu, baru dia azan. Ya Bu ya. Ini kata Randi ada saya jadi desak gitu kan. Jadi berbuka dulu baru azan. Ya. Lalu mungkin waktunya juga waktu sudah diatur ya, jamnya berapa menit intervalnya kayak gitu kan. Ini kita kadang-kadang kan balalalan juga sorona tuh malam kan, mungkin bisa dia biasanya berapa menit ini malam tuh kan. Itu perlu juga supaya kedisiplinan terpelihara dan terjaga gitu kan. Rasa itulah yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita terlalu terpelihara. Mudah-mudahan kita nanti satu kolter masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.